Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini industri tekstil masih banyak menggunakan pewarna sintetis. Pewarna sintetis ini akan menghasilkan limbah anorganik yang sulit terurai. Salah satu yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan limbah cair tekstil adalah dengan menggunakan pewarna alami. Nah, bagaimana proses pembuatan pewarna alam itu? Telah hadir bersama kita peneliti inovatif dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Oom Komalasari, SSI, M-Farm. Selamat datang Ibu Oom. Ya, Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya telah hadir di podcast kami One Day, One Innovation. Baik Ibu, ini inovasinya mengenai pewarna alam ya. Baik, bisa dijelaskan Ibu apa sih yang melatar belakangi inovasi ini? Ya, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan warna alam ya dari tumbuhan. Ya. Jadi memang selama ini kan kita semua tahu ya bahwa untuk pewarna alam itu, pewarna sintetis itu menghasilkan limbah yang memang sulit untuk diatasi ya untuk selama ini. Kemudian makanya dari itu diambil alternatif lain adalah menggunakan warna alam dari tumbuhan gitu, Mbak. Itu yang pertama, kita karena memang mengupayakan untuk mengatasi limbah pewarna tekstil. Kemudian kita yang kedua adalah untuk memanfaatkan lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan. Kan kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini kan memang banyak lahan gambut ya. Nah, di sana kita memanfaatkan tumbuhan yang ada di lahan gambut. Di sini inovasi kita di sini yaitu menggunakan tanaman seduduk yang memang tumbuh di lahan gambut itu, dan dicampur dengan begonia yang memang menghasilkan warna gitu, Mbak. Iya. Seperti itu. Ini bagus sekali ya, seduduk dan begonia, karena kan tanaman ini tumbuh liar seperti itu. Ya, betul. Baik, sekarang pertanyaannya adalah mengapa sih dipilih seduduk dan begonia? Ya, itu tadi dipilih seduduk karena memang tanaman seduduk itu tumbuh liar di lahan gambut ya. Selama ini memang belum termanfaatkan ya. Kemudian memang tumbuhnya lebih mudah gitu. Kemudian kalau begonia itu dia menghasilkan warnanya juga warnanya itu warna merah, dan dia lebih mudah dibudidaya gitu, Mbak. Iya. Nah, makanya kita mengambil campuran antara buah seduduk di sini ya, buah seduduk dan begonia itu nanti dipadukan bisa menghasilkan warna karena memang punya pigmen warna gitu dari situ. Jadi untuk bahan baku tidak kesulitan di sini ya? Tidak kesulitan, mudah kalau mudah ditemukan. Baik, ini bagaimana sih proses pembuatannya? Proses pembuatannya ini adalah menggunakan ekstraksi panas ya. Jadi sama umumnya mendapatkan pewarna alam itu dipanaskan ya. Kemudian dilakukan pencelupan terhadap cairan warna yang didapatkan ya. Lalu difiksasi. Fiksasi ini adalah untuk mengunci warnanya supaya dia tidak menjadi luntur gitu. Iya. Ini contoh produknya, Bu ya? Ya, ini bisa ditunjukkan ya, kepada jadi pemirsa di rumah? Yang ujung sekali yang abu-abu lebih gelap itu fiksasi tunjung ya, Mbak ya. Iya. Jadi dia campuran antara begonia dan buah seduduk yang difiksasi terakhir itu pakai tunjung. Iya. Kemudian yang tengah itu ya. Yang tengah itu fiksasi tawas itu, Mbak. Tawas. Iya. Fiksasi tawas. Cantik warnanya ya. Iya, itu warnanya jarang ada gitu kan. Dan memang pengrajin belum menggunakan di sini campuran tersebut. Untuk bahan dasarnya ini? Ini kita pakai viskos, Mbak. Viskos. Ini bahannya ada di Sumatera Selatan? Ada, banyak. Itu biasa umumnya dipakai oleh pengrajin juga. Kita kan banyak pengrajin jumputan di sini kan. Itu banyak digunakan gitu.
Iya, kalau yang untuk yang warna coklat itu dari paduan Sama, tapi ini fiksasi kapur. kapur. Ya, untuk yang coklat. Jadi yang membedakan warna itu dari fiksasinya Fiksasi itu ya. penguncinya ya. Pemutihannya itu. Pengunci warnanya itu. Iya, dikunci jadi warna. Iya, Ini supaya berapa dia tidak luntur. berapa pengulangan untuk Kalau untuk pencelupan warna? pencelupannya itu 4 kali. 4 kali. Kalau biasanya di jemputan biasa seperti itu? Tergantung sih sebenarnya, tergantung dari warna yang dibutuhkan. Kalau memang dia membutuhkan warna yang lebih gelap atau lebih pekat, maka dia pencelupannya harus lebih banyak gitu. Lebih banyak ya. Iya. Kalau yang ini hanya 4 kali pencelupan. Iya. Pertanyaannya, mudah pudarkah? Kalau apa namanya? Kalau kemarin sudah sempat diuji di lab ya. Ya. Ini sudah lumayan cukup lama, cuma memang karena memang ini tidak digunakan ya contohnya. Cukup Cukup kuat tahan untuk ya. tahan. Iya, berarti kan untuk bersaing ke pasar industri Sumatera Selatan bisa Ya. bersaing seperti Ya, itu. jadi memang inovasi ini adalah tujuannya untuk membantu pengrajin supaya dia supaya ada mereka ada tambahan jenis warna gitu, Iya, jenis betul. warna untuk tekstil mereka, untuk jumputan biasanya, Mbak. Iya. Karena ini kalau dilihat warnanya cantik ya, apalagi kalau Iya. dipadu padankan sudah menjadi sebuah busana blues Fashion gitu. ya. Iya. Fashionable. Iya, betul. Ini kalau di kelasnya itu mungkin harganya bisa tinggi. Iya. Apakah sudah ada pengrajin yang menggunakan pewarna alam ini? Kalau pengrajinnya ada sudah yang menggunakan, Mbak. Iya. Ada. Ada sentranya, ada. Ada. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah ingin membeli jemputan dengan pewarna alami ini bisa menghubungi atau komen di YouTube kami. Nanti akan kami sampaikan langsung kepada penelitinya. Seperti itu ya, Iya. Bu Om? Betul. Iya. Baik, selama menjalani inovasi ini apakah ada hambatannya seperti itu? Hambatannya yaitu tadi pertama apa namanya karena ini digunakan buah sedudu ya, Iya. memang dia mudah didapat gitu, tapi ya namanya buah ya masih dibandingkan tanamannya gitu kan, dibandingkan Iya. kita hanya mengambil daun atau batang, tapi kan buah kan jarang Iya, kadang-kadang tumbuhnya gitu. Nah makanya harapannya di sini nanti kalau misalnya lebih banyak pengrajin yang menggunakan gitu Iya. kan ya, nanti kita membudidayakan sedudu sebagai untuk konservasi lahan gambutnya juga gitu, Mbak. Iya. Itu tujuannya. Iya, itu tujuannya. Iya. Oh, jadi rencana pengembangan kedepannya akan Iya. seperti itu? Iya, akan seperti dibuat budidaya Iya. tanaman tersebut? Betul. Iya. Baik Bu Oom, apakah untuk pewarna alam ini, apakah itu tergantung dari jenis tumbuhan atau umur tanaman atau tanah atau waktu pemanenan? Ya, jadi kalau untuk yang seduduk ini kan diambil buahnya, Mbak ya. Jadi yang buah yang diambil itu adalah buah yang masih yang belum masak gitu, Mbak. Jadi Iya. supaya banyak didapat getahnya gitu. Iya. Karena yang memang getahnya itu yang bisa menjadi pewarna gitu. Apakah sudah diuji coba jika kita mengambil yang mungkin udah terlalu tua, buah yang terlalu tua, apakah itu mempengaruhi warnanya juga? Ya, jadi kalau dia sudah tua atau Iya. sudah masak itu warnanya menjadi kurang karena getahnya sudah berkurang. Oh, seperti itu. Jadi umur tanaman sangat menentukan juga ya? Iya, betul. Iya, baik. Di inovasi ini siapa saja yang terlibat? Kalau sampai saat ini sih Balitbangda ya, kemudian pengrajin, kemudian ada Balai Besar Tekstil di Jogja Iya. untuk pengujian kainnya. Kemudian kemarin juga diuji coba di Kebun Raya Sriwijaya. Iya, cukup banyak juga yang terlibat dalam inovasi Iya, ini. iya, betul. Baik, satu pertanyaan terakhir nih Bu Iya. Oom. Apa sih harapan kedepannya terhadap inovasi pewarna alami ini? Oh ya, jadi harapannya supaya pewarna ini, formulasi warna ini Iya. bisa digunakan oleh lebih banyak pengrajin di Sumatera Selatan, bisa membantu pengrajin lah dalam menambah jenis warna untuk seperti jumputannya atau Iya. tenunnya gitu ya. Kemudian juga tidak lupa juga kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena telah
sangat mendukung dan mensupport atas inovasi ini gitu Mbak. Iya. Luar biasa dukungan dari pemerintah setempat ya Bu Iya, Om ya. betul. Iya, khususnya Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Ya. Bapak Haji Herman Deru. Ya, betul. Iya. Baik Ibu Om, terima kasih banyak atas kehadirannya Sama-sama. di podcast kami di One Day One Innovation. Sama. Kami tunggu inovasi selanjutnya Bu Om ya, dan tetap terus menginspirasi pemirsa di rumah. Baik pemirsa, pewarna alami yang berasal dari tumbuhan mempunyai berbagai macam warna yang dihasilkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis tumbuhan, umur tanaman, tanah, waktu pemanenan, dan faktor lainnya. Dan jangan lupa, back to nature. Baik pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi. Salam inovasi.